Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Sugianto, kakak mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama mengulas mengenai puasa nazar. Lalu apa saja yang menjadi ketentuan puasa nazar? Yuk kita simak bersama-sama. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama membahas mengenai pengertian nazar. Jadi, sebelum kita memahami lebih dalam mengenai ketentuannya, maka akan lebih baik kalau kemudian kita membahas terlebih dahulu mengenai pengertian nazar itu sendiri. Nazar adalah sebuah janji untuk melakukan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Baik itu yang disertai dengan syarat maupun tidak disertai dengan syarat. Nah, dengan demikian, puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena kita memiliki janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa nazar dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kakak sudah menyinggung bahwa puasa nazar boleh dilakukan dengan syarat maupun tidak menggunakan syarat. Dengan syarat, yang pertama misalnya, minggu depan aku ketika mendapat nilai yang bagus akan berpuasa selama 3 hari. Ini merupakan contoh puasa nazar yang menggunakan syarat. Sedangkan puasa nazar boleh juga dilakukan tidak menggunakan syarat. Misalnya, minggu depan aku akan berpuasa Senin Kamis. Dan ini termasuk daripada puasa nazar. Karena kenapa? Karena kita sudah melakukan janji kepada Allah untuk melakukan puasa baik dengan syarat maupun tidak menggunakan syarat. Nah, yang perlu adik-adik ketahui pula bahwa puasa nazar ada waktu-waktu tertentu dalam melakukannya. Dan hanya bisa dilakukan dalam momentum puasa sunnah. Puasa nazar tidak boleh dilakukan pada saat bertepatan waktu puasa Ramadan, karena itu akan berbenturan kepada puasa Ramadan. Dan puasa nazar juga tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa, seperti misalnya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kita dilarang untuk melakukan puasa nazar karena memang sejatinya kita dilarang untuk berpuasa pada hari tersebut. Dan juga puasa makruh, maka kita dilarang untuk menazarkan puasa pada saat waktu puasa makruh. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai pengertiannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum dan dalil puasa nazar. Ketika seseorang melakukan puasa nazar, sedangkan ia telah memenuhi syarat wajib berpuasa, maka ia harus melaksanakan puasa nazar tersebut. Sebab puasa nazar hukumnya wajib untuk dilakukan. Berkenaan dengan hukum puasa nazar adalah wajib, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal tawafu bil baitil atiq. Artinya, kemudian
hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Quran Surah Al-Hajj ayat 29. Berkenaan dengan ini pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti'a fal yuti'hu." Rawahu Bukhari. Artinya, barang siapa yang bernazar akan menaati Allah, hendaknya ia menepati janjinya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai ketentuan hukum dan dalil puasa nazar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab-sebab puasa nazar. Adik-adik sekalian, seperti yang kita uraikan sebelumnya, bahwa puasa nazar hanya dapat dilakukan ketika seseorang memiliki nazar atau memiliki janji untuk melakukannya. Nah, dengan demikian, puasa nazar atau sebab berpuasa nazar adalah ketika seseorang memiliki janji untuk melakukan puasa nazar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kafarat nazar. Jika seseorang sudah bernazar untuk melakukan puasa pada hari tertentu, namun ia tidak melakukannya, maka ia dikenakan denda. Dan denda ini disebut dengan kafarat. Kafarat bagi mereka yang melanggar janji nazarnya sama dengan kafarat bagi mereka yang melanggar sumpah. Berkenaan dengan kafarat nazar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafaratu nadhrin kafaratu yaminin." Rawahu Muslim. Artinya, kafarat nazar itu adalah kafarat sumpah. Hadis riwayat Muslim. Berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya denda pelanggaran sumpah. Ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu agar kamu bersyukur kepadanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 89. Berdasarkan ayat yang kita singgung tadi,
maka kafarat bagi orang yang meninggalkan nazarnya adalah dengan memilih salah satu denda di bawah ini. Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, memberi pakaian 10 orang miskin. Yang ketiga, memerdekakan hamba sahaya. Yang keempat, jika tidak mampu melakukan salah satu dari 3 jenis denda tersebut, maka berpuasa selama 3 hari. Demikian tadi apa yang bisa kakak sampaikan. Semoga materi mengenai puasa nazar bisa membantu adik-adik sekalian dalam memahaminya lebih dalam lagi. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.